Dalam satu kisah, ada seorang ulama besar bernama Al-Fudail bin Iyad. Awalnya ulama ini seorang ahli ibadah ini yang tadinya bergelimang daripada dosa, dan terkenalah dia seorang perampok yang sangat luar biasa bengisnya. Setiap yang dia dapati seseorang yang melawan dari apa yang dia ambil dari barang-barang orang tersebut, maka dia tega untuk membunuh, menganiaya orang tersebut. Namun suatu saat hatinya dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melaksanakan daripada niat jahatnya untuk merampok sebagaimana biasa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Bahkan terkenal perampok yang sangat bengis dan ditakuti perampok-perampok lainnya. Maka malam itulah dia pergi ke rumah seseorang yang keadaannya begitu kaya. Maka saat itu dia mengambil barang-barang, dan terdengarlah di dalam kamar ada seseorang yang membaca Al-Quran. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang dibaca adalah alam ya'ti lil ladzina amanu an tashshaha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal. Belum sadarkah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berpengaruh kepada Al-Fudail Al-Iyad, seorang yang ahli ibadah yang kemudian menjadi ulama. Termenunglah saat itu. Begitu dahsyatnya ayat ini masuk ke dalam hatinya, saat itu mengurungkan daripada diri untuk melakukan daripada perampokan yang sering dilakukan dalam kehidupan. Mulailah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh daripada harta-harta yang dia milikinya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang pernah ikut merampok dengan dia pun banyak yang sadar ketika itu. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan daripada sesuatu terkadang ini kontradiksi. Allah ciptakan daripada langit dan Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan daripada wanita, Allah ciptakan laki-laki. Siang dan malam Allah ciptakan, ada siang dan ada malam. Dan Allah ciptakan suatu kebaikan dan juga ada keburukan. Maka disinilah suatu niat keikhlasan ayyakuna khalisan lillahi ta'ala, yang awalnya begitu tidak dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala apapun dilakukan dalam rangka untuk bisa memenuhi daripada kebutuhannya. Maka saat itu mendengar daripada ayatnya, dia sadar bahwasanya mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan dirinya dekat dengan Allah dan menjadi seorang ahli ibadah yang terkenal. Iktibar pelajaran buat kita semua. Begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Nikmat ini yang kalau kita hitung tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatillah wa in ta'uddu, Allah berikan daripada siapa yang menghitung daripada nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup orang untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekecil apapun nikmat yang Allah berikan ini wajib kita syukur. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani maghlubun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang terkadang manusia lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Rasulullah, as-sihah, nilai sehat yang Allah berikan, yang harusnya digunakan dalam untuk mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Terkadang nikmat ini disalahgunakan dengan berbagai macam maksiat yang dia lakukan.
sehingga nikmat sehat ini dapat kita laksanakan, dapat kita gunakan dalam rangka kita mengerjakan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita dan disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua yang sering dilupakan manusia nikmat adalah wal farah, bila kesempatan hidup di dunia ini. Tidak lama Allah berikan daripada usia umat Nabi Muhammad SAW, yang kata Rasulullah, kullu umruhu ummati situn wa sab'un, bahwasanya setiap daripada umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang berbeda dengan para nabi terdahulu. Nabi Adam alaihissalam 1500 tahun, Nabi Nuh sampai 850 tahun usianya. Tapi Rasulullah hanya diberikan waktu hanya 60 sampai 70 tahun. Itulah sebagai ibadah kita lakukan dalam kehidupan kita. Berbagai macam kehidupan, fenomena kehidupan yang kita iktibarkan di dalam kehidupan kita ini, maka perbuatan baik yang kita lakukan akan Allah anugerahkan suatu nilai pahala, bahkan surga yang Allah berikan kepada kita. Namun sebaliknya bagi mereka yang diberikan nikmat namun tidak mensyukuri daripada nikmat ini, maka mereka itulah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan daripada jahatnya selama hidup di dunia. Hadirin